orang-orang yang memang mereka tuh punya agenda tersembunyi untuk menyesatkan betul tadi dan melemahkan iman umat Islam tersendiri. Dan semua NU kayak gini, tapi yang kayak gini udah pasti NU. Dan khilafah itu ternyata kemudian sarangnya koruptor. Gitu loh. Jadi bahwa konflik keagamaan itu bisa jadi muncul dari konflik politik. Oh, geopolitik ya? Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di channel saya, Ahmad Zulfikar Official. Sekarang saya bagian buka. Mas Tasori nanti yang jadi narasumber. Oh, enggak, itu saya nanya. Ini saya belum nyampe kalau sampai harus narasumber. Para pemirsa, akhir-akhir ini kita sering menghadapi berbagai isu-isu terkait tentang keumatan, terutama banyaknya aliran-aliran yang sesat, ya kan? Bukan hanya sekadar dari internal sendiri, tapi eksternal juga berupaya untuk mencerabut kaum muslimin dari akar akidahnya. Nah, antara lain ya banyak hal yang kita lihat fenomena yang ada di tengah umat Islam. Maka dari itu tema perbincangan kita hari ini tidak jauh dari fenomena tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal sendiri, di mana umat Islam ini sudah terdiri dari firqoh-firqoh, ya kan? Kemudian dari eksternal, sisi luar Islam, umat Islam sekarang dihadapkan oleh banyaknya ajaran-ajaran baru, terutama budaya-budaya baru, yang mereka bukan hanya sekadar menawarkan ajaran aliran mereka sendiri, tetapi melalui gaya hidup dan mode hidup mereka yang berdasarkan agama mereka sendiri. Nah, kira-kira apa saja ini yang kemudian menjadi problematika kita dalam menghadapi penyesatan tersebut? Monggo Mas Tasori, apa yang Anda bisa berikan dalam kaitan ini? Oke, jadi saya hanya membaca fenomena yang ada ya. Dan seperti biasa, Ustadz yang jelasin. Enggak juga sih, kan gitu. Gini Ustadz, saya tuh menduga ya, dan bukan hanya saya, banyak orang yang speak up, yang bicara, yang mengumumkan bahwa kemungkinan ini tuh ada agenda tersembunyi. Jadi ada beberapa orang-orang yang memang mereka tuh punya agenda tersembunyi untuk menyesatkan betul tadi dan melemahkan iman umat Islam tersendiri dengan berbagai cara. Dan hari ini kita itu bisa melihat kayak misalnya organisasi terbesar di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Kita tahu itu. Dan yang diserang habis-habisan hari ini, entah itu di medsos atau ketika kita nongkrong di warung kopi, itu orang-orang mereka tuh fokus dengan Nahdlatul Ulama. Jadi kayak misalkan kita melihat ada fenomena orang jualan air air berkah gitu ya, atau ada mohon maaf ugus-ugus yang menyeleweng dan seterusnya, atau ada kiai-kiai yang cabul ya kan, dan banyak hal, dan mereka selalu bilang apa coba, dan itu di kolom komentarnya template Ustadz gini, biasanya enggak gini, yang kayak gini itu nggak semua NU kayak gini, tapi yang kayak gini udah pasti NU. Dan itu yang komen bukan hanya satu. Jadi ketika ada video yang menyeleweng, itu pasti komennya kayak gitu. Yang kayak gini itu biasanya jadi NU. Yang dikambing hitamkan itu Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Dan saya menduga bahwa yang paling kuat saat ini adalah Nahdlatul Ulama. Yang saat ini ya, yang paling kuat itu Nahdlatul Ulama. Jadi gimana caranya agar Islam di Indonesia atau keimanan para umat Islam itu melemah? Salah satunya apa coba? Mereka harus membobardir. Atau gimana caranya biar Nahdlatul Ulama itu jatuh? Jadi lemah. Betul, biar orang-orang penganut Nahdlatul Ulama itu hancur, biar mereka tuh udah nggak percaya lagi dengan para kiai-kiai NU, ya kan? Karena itu yang paling kuat. Itu pertama, Ustadz. Oke, ya kan? oke. Nah,
Yang kedua, sekarang satu dulu ya. Oh, mungkin satu dulu ya. Oke, Satu silakan dulu. silakan. Langsung dijawab aja Ustadz. Ya, mau tidak mau kita harus melihat akar sejarah dulu. Kalau dalam konteks keagamaan, ya kan, konteks keagamaan itu melihatnya adalah dengan wahyu. Apa yang dikatakan wahyu itulah yang kemudian menjadi sebuah pijakan dasar pengetahuan untuk kehidupan kita. Karena umat Islam itu menjadikan Quran ya sebagai wahyu Tuhan, sebagai pedoman. Gitu ya. Oke, itu kita sepakati dulu kalau jawabannya dari sisi keagamaan kan gitu. Baik. Dalam Quran itu ada yang disebut dengan firman Allah ya, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan demikian juga orang Nasrani tidak akan rela, tidak akan puas sehingga kalian atau kamu mengikuti agama mereka. Nah, ayat inilah yang kemudian bagi sebagian orang dijadikan ada sentimen dari Yahudi dan Nasrani bahwa mereka tidak akan puas, tidak akan rela, tidak akan ridho selama ada umat Islam yang tidak mengikuti milah mereka. Milah itu ada agama. Milah itu artinya ada agama, ada juga tradisi, ada juga kebiasaan. Jadi dari konsep seperti itu, ujungnya adalah kalau mau dibilang itu berupaya mengajak mereka kepada milah. Kalaupun tidak pindah agama, paling tidak mengikuti budaya mereka. Atau kemudian hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka. Namun ya sekali lagi, hal tersebut tidak lepas dari pandangan sosiologis. Jadi bangsa yang lemah itu dalam satu teori menurut Ibnu Khaldun itu pasti akan mengikuti bangsa yang kuat. Mau tidak mau, ya kan? Bangsa yang lemah, terbelakang, bodoh itu akan mengikuti bangsa yang kuat. Jadi itu merupakan sebuah pandangan yang diteliti oleh Ibnu Khaldun bahwa ketika bangsa itu menjadi lemah, kecenderungan untuk mengikuti bangsa yang lebih kuat itu lebih tinggi karena mereka juga ingin menjadi kuat seperti mereka gitu. Nah, itu kaitannya terkait dengan mengapa ada semacam, kalau saya bilang itu sunnatullah. Karena pada hakikatnya hal yang sama juga ada di dalam umat Islam. Umat Islam itu tidak akan puas kalau dia tidak mendakwahkan agamanya. Gitu. Tidak akan puas kalau dia tidak mendakwahkan agamanya. Bahkan kita ini terlahir sebagai dai. Jadi apapun itu, apapun profesinya, ketika umat Islam menyebar ke seluruh dunia, yang dibawa adalah diri mereka bersama agama mereka. Bahkan boleh dibilang mereka, termasuk umat Islam, termasuk saya dan sampean sebagai seorang muslim, itu membawa agamanya itu kemana-mana. Kalaupun toh tidak diterima, dia tidak akan marah. Memang mereka cuma bilang saja, cuma ngomong saja, cuma menyebarkan saja. Kalaupun nanti ada yang masuk Islam, itu atas hidayah Allah. Kata mereka seperti itu. Dan di diri kita itu pasti tertanam seperti itu. Maka upaya-upaya untuk mempengaruhi perperangan antara yang hak dan yang batil ini akan terus, kan gitu. Jadi sama-sama mereka juga tidak akan rela, kita juga tidak akan rela. Terus bertarung. Terus bertarung, tapi bedanya kita nggak maksain. Nggak ada paksaan dalam agama. Itulah yang kemudian dipegangi bahwa
Islam itu moderat. Ya. Udah jelas, yang penting jelaskan saja mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang sesat. Nah, maka dari itu ya harus kemudian kita lakukan demi apa? Demi ya syiarnya Islam sendiri. Kalau mereka tidak rela, ya kita punya dakwah, kan gitu. Tapi kalau mereka maksa, kita nggak maksa. Biarkan mereka berpikir sendiri. Bahkan boleh dibilang sekarang ini gelombang mu'alaf itu sangat tinggi di beberapa negara Eropa karena melihat rasionalitas Islam baik dari sisi akidah maupun ubudiyah gitu. Oke. Oke. Berarti Nah, bahaya juga ya. soal kemudian Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia ini, itu. ya kan? Itu kalau saya melihatnya sebagai proses yang amat panjang, gitu. Jadi para wali seperti yang disebutkan oleh sejarawan almarhum siapa sejarawan NU itu? Nurcholish Madjid. Oh bukan. Siapa? Itu yang dari Malang itu loh. Yang itu ya? Agus Sunyoto. Oh iya, penulis siapa? Agus Sunyoto. Penulis buku apa? Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo. Ya. Di Islam itu boleh dibilang di Indonesia tanah air ini kan gitu. Itu Islam itu kalau menurut situs-situs yang ada, ya kan? Saya melihat dan membaca buku tersebut, ternyata Islam itu sudah sejak awal ada di sini. Tapi tidak menyebar. Itu loh masalahnya, kan gitu. Dari misalnya abad 7 sampai 8 itu sudah ditemukan misalnya Fatimah binti Maimun yang kemudian mereka itu ternyata dari Persia kan gitu ya. Ada kuburannya di Desa Leran itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam sudah masuk, tapi berkembangnya itu agak lama. Karena pendekatannya terhadap ajaran-ajaran agama ini terlalu ekstrim gitu. Artinya mereka itu apa adanya kan gitu. Tanpa kemudian memberikan alternatif terhadap masyarakat Jawa yang saat itu beragama Buddha gitu. Nah, baru bisa berkembang kan gitu ya. Baru bisa berkembang itu ternyata 5 abad setelahnya. Jadi butuh 500 tahun untuk mengislamkan Jawa gitu. Lama ya. Dalam Agus Sunyoto itu disebutkan Atlas Wali Songo bahwa sebelum datangnya Wali Songo yang versi penyebar Islam itu sudah ada pengunjung-pengunjung baru, pendakwa-pendakwa lama yang terus dikirimkan. Tapi mereka itu wafat semuanya, dibunuh oleh para penduduk setempat, yaitu penduduk lokal Jawa. Namun kemudian setelah itu datang ada pendekatan baru yang dilakukan oleh para pendai. Mereka itu tidak mau memaksa, melalui jalur akulturasi mengawini orang-orang atau orang-orang yang ningrat yang ada di pesisir kan gitu. Lalu kemudian masuk ke daerah tengah, lalu kemudian mereka berupaya menjawanisasi ajaran Islam. Menjawanisasi itu maksudnya apa? Konsep-konsep keagamaan itu dihadirkan, dicari persamaannya dengan masyarakat Jawa yang ada. Termasuk diantaranya kepercayaan Sunda Wiwita, termasuk yang sekarang ini yang masih bisa kita rasakan adanya ajaran sinkretisme, yaitu Islam kejawen atau yang disebut kejawen saja, yang nggak mau sholat itu kan. Nah itu adalah tinggalan-tinggalan kepercayaan hasil Islamisasi yang belum sempurna pada masa Wali Songo. Begitu. Dan memang yang diambil pada saat itu oleh para ulama dengan upaya bijak, mereka itu inginnya itu melalui tadarrud fit tasyri'. Itu bertahap di dalam mentasyri'an dulu. Ajarkan mereka secara secara perlahan. Dicari kesamaannya sampai kemudian cerita wayang diubah kan gitu. Kemudian ada sekaten, ada
regul atau tempat masuk yang kemudian disebut dengan syahadat. Nah, akhirnya lama-kelamaan dan yang bahkan fenomena yang terjadi dulu di tahun 70-an atau 90-an atau 80-an, orang memakai jilbab itu jarang. Ya. Tapi sekarang ini sudah terlihat bahwa jadi lautan ya. Ibu-ibu itu sudah kemudian memakai jilbab. Nah, artinya apa? Islamisasi yang ada di Indonesia ini sudah mulai menuju sistem purifikasi ya, ajaran Islam yang sesuai dengan lokal wisdom, tapi juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Right. Nah, melihat yang semacam itu ya, dari zaman Belanda itu sudah ada upaya untuk pendangkalan agama Islam. Zamannya Senok Hurgronya itu hukum Islam itu bukan disebut sebagai hukum Islam atau fikih, bukan, tetapi disebut ya disebut sebagai hukum adat. Nah, aneh kan? Senok ya. Senok, zamannya Senok Hurgronya itu kan gitu. Hukum Islam itu ya kan dijadikan sebagai hukum adat gitu. Jadi dulu itu kalau orang bertahkim atau berhukum dengan hukum Islam, mereka menyebutnya hukum adat, bukan hukum Islam. Ya. Nah, sejak awal dan termasuk diantaranya yang ditinggalkan oleh salah satu tinggalan Belanda yang kemudian kurang banyak meninggalkan problema ya, mereka mengurus nikah, talak, cerai, rujuk ya kan. Tapi mereka meninggalkan zakat. Jadi zakat ini tidak diregulasi dalam bentuk hukum. Nah, inilah yang kemudian berupaya untuk dijejalkan kepada masyarakat kita. Bahkan KUHP kita yang dulu beragama Islam, maksud saya itu kitab undang-undang hukum jinayah, ya, hukum pidana itu kan sampai sekarang yang berlaku hingga detik ini itu masih tinggalan Belanda. Jadi mau top down bagaimana sementara hukum kita itu masih Belanda. Tapi syukurlah di akhir tahun di awal 90-an 80-an akhir itu muncul mulai tahun 74 itu ya. Undang-undang pernikahan ada upaya untuk menislamisasi dan memasukkannya ke dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian berturut-turut kemudian mulai ada hukum muamalah ya kan, bahkan ada yang disebut sekarang ini kompilasi hukum muamalah, kompilasi muamalah Indonesia. Bahkan ada pengadilan agama tersendiri yang mencerminkan tentang penerapan syariat Islam. Jadi penerapan syariat Islam itu bukan ke masa khilafah, bukan. Tetap saja kita ini kalau dilihat dari sistem demokrasinya ya kan, sistem yang ada sekarang, mau kerajaan, mau republik, mau monarki ya kan, mau apapun, tapi kalau hukum yang diterapkan adalah hukum Allah dalam bentuk undang-undang pasal per pasal, itu sama halnya dengan menerapkan syariat Islam. Bukan hanya harus jadi khilafah gitu, bukan. Jadi emperor zamannya Bani Umayyah atau Bani Fatimiyah atau Turki Ottoman, enggak kan gitu. Bisa ternyata Islam itu ya hukum-hukumnya bisa diterapkan dalam setiap tempat dan waktu. Saya menarik nih Ustadz. Kalau misalkan ya pemerintah itu ternyata ketat gitu ya. Jadi hukum-hukum yang ada di Islam itu semuanya diaplikasikan ke dalam aturan negara, secara otomatis mereka-mereka yang punya agenda besar untuk melemahkan iman atau menyesatkan orang Islam itu akan kesusahan ketika pemerintah juga ikut peran di situ. Ya karena memang ada hukum di situ dan disitulah memang tugasnya pemerintah. Ya di kita ini upaya-upaya penguatan dari sisi akidah, dari sisi
modernisme, dari sisi moderasi itu sebenarnya sudah dijalankan, gitu loh. Iya, iya. Ya tapi mereka berupaya dengan berbagai cara. Kalau Betul, kita betul. kemudian berupaya moderasi, ya kan, ada saja yang kemudian dicekoki dengan ajaran-ajaran ekstrim, Iya, ajaran-ajaran radikal. betul Ustadz. Nah, dan kadang yang kayak gitu tanpa sepengetahuan kita, ada yang kemudian mendapatkan pendanaan dari luar. Nah, itu. Dan Tanpa sepengetahuan kita. Loh, kok bisa kayak gitu ya kan? Ya bisa saja, mah. Orang kan nggak bisa mengetahui dari mana dana itu kan gitu. iya, iya, Iya. Ya, namanya perang masa harus ngaku kan gitu. betul. Namanya apa musuhan itu masa kemudian harus terang-terangan. Iya, mereka tuh harus Nah, apa berkamuflase ya. harus Harus kamuflase, menjadi harus bunglon ya. tipu muslihat dan Oke, sebagainya. Ustadz. Nah, makanya yang sampai akhir itu nggak akan selesai itu. Ini Ustadz, saya minta Ya, tanggapannya ya. eh, Gini Ustadz, dulu itu ada salah satu tokoh, dia itu mm, pengusung khilafah di mm, Indonesia. Mungkin mm, Ustadz juga tahu, tapi saya nggak saya sebutin ya di sini namanya. mm, Pokoknya beliau itu disebut sebagai orang yang paling radikal, kalau nggak salah nomor 2 di Indonesia, ya mm, kan? Dan hari ini beliau itu lagi viral-viralnya Ustadz. Jadi yang dulu dia terkenal sebagai khilafah, nah hari ini dia tuh mencoba untuk mendakwahkannya itu dengan gaya-gaya anak muda Ustadz. mm, Pokoknya dia manggilin para tokoh-tokoh yang memang dekat dengan anak muda. Kayak misalnya ada tokoh yang dekat dengan preman-preman gitu ya. mm, Dengan anak-anak muda yang memang dia tuh nggak suka sholat, dipanggil lah tokoh itu. Dan cara dakwahnya tuh enak banget. mm, Tapi gini loh Ustadz, mm, orang-orang NU itu pada suka gitu. Orang-orang Muhammadiyah itu pada suka. Pokoknya beberapa mm, golongan atau organisasi keagamaan ya yang di Indonesia itu mm, hampir tuh pada suka dengan cara dakwahnya beliau gitu. mm, Nah, sedangkan beliau di masa lalunya adalah pengusung khilafah. mm. Nah, maksud saya eh, apakah sekarang beliau itu mencoba untuk memberikan ajarannya atau mendakwahkan ajaran tentang khilafah itu dengan cara seperti itu? Nah, maksud Hmm. Ustadz tuh gimana tanggapannya orang-orang yang kayak gitu? Eh, Konsep khilafah sendiri itu pernah di eh, dibahas secara tuntas oleh seorang pakar ya kan gitu. Eh, Nama saya pernah baca buku Al Khilafah Al Islamiyah karya karya Diauddin Ar-Ris, itu buku lama ya, buku Mesir. Kemudian Wakil Azhar Syekh Ali Abdul Razik Hmm. itu pernah menentang khilafah Azhar sendiri gitu loh. Nah, dulu kemudian apa sih saat itu yang terjadi gitu loh. Saat Turki Utsmani menjelang keruntuhan, itu ternyata khilafah itu cuma dijadikan kedok, jadikan kedok. Sampai-sampai fasal-fasal atau wilayah-wilayah itu diganti tiap tahun berdasarkan siapa yang nyogok paling banyak. Jadi pada saat itu namanya siklus suatu bangsa harus dipahami ya bahwa negara itu suatu negara itu mengalami kehancuran. Itu ada siklusnya. Kadang baik, kadang bobrok, kemudian baik lagi kan gitu. Itu teori Ibnu Khaldun terkait siklus kenegaraan. Hmm. Nah, ketika negara sudah mulai otoriter, tidak menjaga hak rakyat, nah disitulah tanda dari runtuhnya sebuah negara. Gitu. Hari ini. Ya nggak tahu, mungkin itu terjadi dulu kali. Nah, saat itu korup semua. Di kawasan Turki Utsmani itu korup semua. Sehingga mereka gampang digerogoti oleh penjajah asing. Gitu. Lah penjajah asing kita tahu mereka pasti mengadu domba antara satu kelompok muslim dengan satu kelompok muslim lainnya.
Nah, disitulah kemudian saya akan bicara sejarah saja tanpa harus menghakimi, kan gitu ya. Jadi kenapa ini kemudian khilafah ini ditolak oleh orang yang paling ngerti oleh agama, gitu. Kenapa itu? Why? Karena itu atas nama agama mereka kemudian melakukan korupsi besar-besaran. Jadi dulu itu ada ulama besar namanya Syekh Ali Abdul Razik, kan gitu, menolak khilafah. Dan khilafah itu ternyata kemudian sarangnya koruptor. Itu loh agenda Jadi ada tersembunyi. beberapa orang-orang yang memang mereka tuh punya agenda tersembunyi untuk menyesatkan betul tadi dan melemahkan iman umat Islam tersendiri. Jadi baru kemudian mereka dihancurkan oleh penjajah asing, ya kan? Penjajah Turki, apa yang jajah Turki saat itu Inggris ya kalau nggak salah. Itu akhirnya mereka berteriak, kami lagi diserang. Lah, kemarin lu ngapain aja? Sehingga yang pada saat itu muncul adalah Kamal Atatürk yang sekuler. Nah, itu lu masalahnya. Karena yang mengatasnamakan khilafah sendiri nggak becus ngurus negara. Gitu loh. Dan itu terjadi di pusat pemerintahan khilafah Turki Utsmani. Awal runtuhnya Turki Utsmani sehingga kemudian jadi negara sekuler, itu karena pemerintah yang korup atau khalifah yang korup. Gitu loh. Oke lah, sebelum mereka ada Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka itu yang merosot kan gitu. Jadi agama ini, khilafah ini, sistem ini kemudian cuma dijadikan kedok oleh mereka tanpa apa? Tanpa mengikuti moralitas, etika atau aturan yang ditentukan oleh syariat. Oke. Lah, terus ke sini kan gitu ya. Setelah negara ini sudah merdeka dan menjadi national state, apakah kemudian khilafah itu tidak ada? Oh, ini yang jadi pertanyaan. Bibit-bibitnya masih ada. Bukan, modelnya yang baru. Oh, Sebenarnya khalifah itu adalah orang yang mengganti kepemimpinan di muka bumi. Lah, hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Allah. Ya. Hukum Allah kemudian muncul dalam bentuk fikih. Nah, dulu di peradilan agama itu, di peradilan itu tidak dipisahkan mana sipil, mana militer, mana apa. Semuanya merujuk kepada kitabullah. Dan dulu penguasaan terhadap Quran dan hadis, seorang qadhi, seorang hakim itu hafal 100.000 hadis, selain hafal Al-Quran, kemudian teori mantek balaghahnya itu ngelontok, ya kan, dikular kepala, baru dia diangkat menjadi hakim. Loh, dan mereka tidak pakai kitab undang-undang atau pasal ayat itu enggak. Tapi mereka itu yang menghukum dengan hafalan mereka berdasarkan ijtihad mereka langsung dijatuhkan vonis di situ. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Lah, sementara ini kemudian muncul berbagai macam. Karena umat Islam itu berbaur satu sama lain, muncul keadaan. Kan gitu. Akhirnya muncul yang disebut dengan taknin. Taknin itu merupakan kodifikasi hukum Islam yang dibentuk dalam pasal dan ayat. Oh, itu sampai kemudian muncul. Nah, itulah yang kemudian dipakai dalam bentuk negara-negara yang ada sekarang. Gerakan awalnya yang kalau di Mesir itu Abdul Razik As-Sinhuri. Dia yang merancang Konun, ya kan? Madani Mesir, yang kemudian dia meneliti bahwa yang digunakan di Prancis itu ternyata 2/3-nya itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak jauh beda. Lalu kemudian disusun ulanglah
Qonun Madani atau undang-undang perdata, kemudian itu diikuti oleh Irak, kemudian Yordan, kemudian beberapanya diadaptasi oleh Yaman kan gitu. Sehingga yang muncul adalah syariat Islam seperti yang diterapkan sekarang. Nah, di Indonesia meskipun agak terakhiran tapi tidak bisa menolak gelombang itu. Jadi hukum itu yang berlaku sekarang adanya hukum muamalah syariah, kan gitu, ada undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang sukuk dan sebagainya, itu merupakan implementasi dari penerapan syariat Islam. Jadi bukan harus hukum Allah gitu, enggak. Tapi harus kalau ikuti yang modern seperti ini, harus ada yang tertulis. Nah, itulah yang kemudian khilafah itu muncul dalam bentuk negara Republik Indonesia. Khilafah itu muncul dalam bentuk Emirat Arab. Khilafah itu muncul dalam bentuk Kesultanan Brunei Darussalam. Loh, yang kayak gitu itu loh yang kemudian jadi khalifah. Loh, apakah bisa kemudian membentuk khilafah emperor? Imperialisme kayak zaman Turki Utsmani, kayak zaman Fatimiyah, Bani Umayyah dan sebagainya, bisa, ya kan? Tinggal kemudian mau apa tidak, gitu loh. Mau apa tidak itu misalnya apa? Ya buat NATO versi Islam, gitu loh. Buat, yang sekarang ada organisasi kerjasama negara Islam, namanya OKI. Nah, itu kan belum membentuk dalam fakta pertahanan nasional, internasional kan? Cuma hanya sekedar kerjasama ekonomi atau fatwa-fatwa keagamaan, belum kerjasama dengan bidang militer. Kalau itu bersatu, saya kira menjadi kekuatan dunia ketiga kan gitu. Betul. Ya tinggal kerjasama gitu saja. Ada Liga Arab kan gitu, yang tiap tahun rapat ribut tentang Israel kan gitu ya kan. Nah itu saja sih kita belum selesai kan gitu ya. Jadi kita masih ribut dengan internal kita. Nah, belum lagi ya tapi ala kulli hal ya, secara yang demikian itu ya kan, itu tidak lepas dari khilafah yang ada di masa lalu. Nggak harus plek-ketiplek, ya kan? Nggak harus plek-ketiplek dengan dengan adanya dengan seperti di zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan boleh dibilang negara nasional state yang ada di zaman Nabi melalui Piagam Madinah itu bisa disamakan. Penelitian kalau nggak salah dulu ada namanya Profesor Soekarja, itu membandingkan antara Piagam Madinah dengan UUD 45 dan mendapatkan kesamaan persis, bahwa di dalamnya bahwa UUD 45 adalah ijma bangsa untuk hidup bersama yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Itu. Jadi kalau kemudian awal pertanyaannya kenapa NU kemudian yang diserang? Tadi ya kan belum selesai itu ya. Ya karena yang mempertahankan dan bisa bersikap moderat itu ya NU dan saudara tuanya namanya Muhammadiyah. Oke, Ustaz. Gitu. Make sense. Ini kesimpulannya make sense banget. Jadi yang mendirikan negara itu ya mereka. Terlepas dari para birokrat ya nggak lepas dari para ulama-ulama yang berperan di situ. Gitu. Oke. Nih, jadi buat teman-teman semua tuh harus hati-hati ya upaya-upaya pengadu dombaan ya kan. Ya utamanya ingin merobohkan negara lah. Iya, soalnya kalau misalnya nih, kalau negaranya kacau kan gampang diintervensi. Betul. Nah, selanjutnya gini Ustaz. Cerdasnya mereka ya kan, agenda melemahkan atau menyesatkan umat Islam itu menyerangnya tuh hal-hal yang memang pondasinya kayak seperti di Nahdlatul Ulama ya kan, organisasi terbesar itu yang diserang duluan. Dan selanjutnya adalah saya tuh melihat ada
memframing ya kan, memframing bahwa Ustadz A ya kan, Ustadz B, Ustadz C itu Syiah. Kayak misalnya, saya melihat Pak Quraish Shihab ya, Profesor Quraish Shihab. Saya biasa manggilnya Abi ya kan. Beliau itu penjelasannya itu sangat rasional, bahkan beliau itu secara keilmuan diakui di Mesir ya. Bahkan beliau itu menulis tafsir Al-Misbah dan itu wow, keren banget. Dan misalnya kemarin tuh ada yang memang sangat familiar sekali dengan anak muda kayak Habib Jafar ya kan. Nah terus kemarin juga ada yang boom lagi gitu, yang habis debat sama guru gembul ya kan, namanya Ustadz Muhammad Nuruddin ya kan. Itu penjelasan mereka itu sangat rasional ya, karena mereka memang menguasai ilmu rasional ya, menguasai logika ya kan. Dan itu di framing sebagai orang Syiah. Dan saya juga mungkin ya, ini Ustadz kalau misalnya Ustadz Adjil nih, Ustadz Ahmad Zulfikar, kalau sudah terkenal akan di framing sebagai orang Syiah, ya kan? Nah itu promosi gratis ya. Iya, ini Ustadz. Ini saya mau minta tanggapannya ya. Mereka tuh kok pinter banget gitu, pinter banget memframing Ustadz-Ustadz yang cara berpikirnya itu rasional, pasti mereka dikatakan sebagai Syiah. Kayak Profesor Quraish Shihab itu, dengkotnya ulama yang memang hebat, diakui gitu. Ya. Gimana? Nah, saya belum selesai sebenarnya tadi. Oh ya, lanjutin dulu nanti setelah itu ya. Oke. Ingatkan saya. Begini, yang dicari umat Islam sekarang itu bukan lain adalah bahwa konflik keagamaan itu bisa jadi muncul dari konflik politik. Oh, geopolitik ya? Geopolitik, right. kan? Iya. Jadi agama diperkosa itu sudah biasa. Maksudnya itu dari dulu agama itu ya dijadikan atas nama demi kekuasaan, demi uang, demi sebagainya. Dan itu akan selalu muncul dalam setiap zaman. Gitu ya. Ini penting ini, termasuk diantaranya keruntuhannya kan gitu. Sebuah negara ketika kemudian mengatasnamakan agama dan memperkosa ajaran-ajarannya demi kepentingan. Gampang sajalah ginilah. Kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, ya kan? Kalau saya nanti berhukum menjadi pemerintah, menjadi penguasa, saya akan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang otoritas, yang menafsirkan itu siapa? Ulama. Kalau itu dikasihkan ulama, tapi mereka kuasai sendiri oleh pemerintah. Bisa hancur dong. Nah itu loh masalah. Mereka ingin menggapai agama dan agama ditafsirkan seudel dewi mereka, seenak udel mereka. Itu loh masalah. Ya kan? Berarti nggak bisa ya? Dalam sejarah Islam, Al-Ma'mun, ya kan? Itu kan melakukan inkuisi terhadap aliran-aliran ahlu sunnah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, ustadz-ustadz yang kemudian Anda sebutkan tadi, ya kan? Kenapa sekarang lebih kemudian tokcer, ya kan, dibandingkan dengan yang lain? Karena satu, ya karena ustadznya itu sendiri. Artinya dia mau merubah manhaj dakwahnya yang selalu menawarkan kekhilafahan. Nah, barangkali yang Anda maksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. HTI sudah bubar. Ya sebenarnya mereka itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman gitu aja. Berarti kudet dong. Harus gitu, harus khilafah gitu, seperti zamannya dulu gitu katanya. Berarti nggak mau terbuka ya? Nggak mau terbuka bahwa sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kenegaraan yang banyak muncul sekarang itu adalah sistem negara national state, ya kan? Berdasarkan wilayah, berdasarkan apa kan gitu kan, bukan lagi berdasarkan agama kan gitu. Nah itu masalahnya kan gitu. Bahwa negara-negara yang ada ini kan sekarang ini mulai konferensi Asia Afrika kan banyak merdeka jasanya Pak Karno itu kan. Itu kan national state semua.
Itulah masalahnya. Nah, kalau itu terus dipertahankan, maka dia nggak akan berkembang. Oke. Iya kan? Dulu itu eh, Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna Hmm. dengan pimpinan Hizbut Tahrir, ya kan? Itu Taqiyuddin An-Nabhani, Hmm. itu satu angkatan dan satu organisasi namanya Ikhwanul Muslimin. Iya, 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 iya. Gitu kan. Nah, yang satu mau masuk partai Hasan al-Banna jadi partai Ikhwan kan gitu. Yang satu tidak mau, akhirnya petal sendiri menjadi Hizbut Tahrir. Begitu loh. Lah kalau yang ada kan gitu, kalau yang ada sekarang ini ya karena kalau ngikutin Hizbut Tahrir itu stagnan. Stagnan, nggak mau masuk partai. Sementara yang mereka lakukan adalah apa? Ingin mendirikan negara. Loh di sini sudah ada negara loh. Kok mau mendirikan negara? Makanya Prof. Mahfud MD itu kemudian mengatakan kita akan mendirikan negara itu. Wah itu nggak bisa, ideologinya sudah masuk menentang agama. Ada syairi sendiri di situ. Mahfud MD secara tegas mengatakan itu nggak bisa berdiri di sini. Kalau enggak itu makar terhadap pemerintah. Gitu kan? Nah, makanya kemudian kayaknya si Ustadz tadi manhajnya telah berubah. Yang tadi di awal ya? Iya di awal ya, gitu iya. Ya terserah mau nyebut nanti saya nggak mau nyebut itu. Iya kan kayak gitu. Jadi itu kan gitu. Dia nggak bisa karena apa? Ideologinya itu udah nggak lagi, nggak relevan lagi. Kenapa? Ya karena hal tersebut kurang nggak sesuai lagi. Karena apa? Nggak bisa main. Oke Ustadz, tadi yang Karena terkait terbentur ADART kan gitu. yang terkait tadi Ustadz yang di framing Syiah itu gimana? Ada kemungkinan kan gitu. Biasa sih sebenarnya kalau saya kajian sejarah itu dulu di era Islam Jawa, Islam Mataraman, zamannya Wali Songo, ada Syekh Abdul Jalil di framing oleh Belanda menjadi orang yang murtad karena pengikut Manunggaling Kaula Gusti. Kan gitu kan. Gitu ya. Siti Jenar. Padahal setelah ditemukan oleh Agus Sunyoto ada namanya suluk Kiai Abdul Jalil, ternyata beliau penganut sufi kan gitu. Ya kan? Ya karena dominasinya ingin dihadapkan kepada Wali Songo agar orang Indonesia kehilangan sejarah, maka Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ini dianggap murtad atau kafir kan gitu. Nah itu kan ada kitabnya, itu ada bukunya namanya Babat Tanah Jawi. Ya kan gitu ya. Tanah Jawa. Tanah Jawi. Lah yang kayak gitu itu sebenarnya ya ingin menjatuhkan orang saja. Gitu loh. Boleh dibilang itu adalah sebagai promosi gratis. Boleh dibilang satu sisi itu adalah pembunuhan karakter. Ya kan? Boleh dibilang itu adalah tantangan dari suatu kebenaran. Oke, dan itu parahnya tuh banyak mereka yang akhirnya tuh kena framing itu ya kan. Kena framing itu. Iya. Oh, iya Syiah ta. Nah, dan sedangkan mereka kan nggak paham apa itu Syiah ya kan. Yang mereka paham adalah Syiah itu bukan kafir. Iya, tetap golongan kami ya kan, tetap Islam gitu. Hanya saja bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu saja. Jadi yang paling banyak Sawadul A'dham itu mayoritas itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan gitu. Nah, hal yang semacam itu kalau kita bisa memoderasi, itu bisa menjadi pendekatan antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Sebenarnya juga banyak orang Syiah yang nggak ekstrim ya Ustadz? Nah, semua ajaran itu menemui puncak moderasinya dan puncak
mereka mempunyai kejayaan gitu. Oh ya, ya. Islam itu bisa berpikir secara rasional itu zamannya Mu'tazilah memegang kendali gitu. Nah, sama-sama kayak gitu, Ahlussunnah juga kemudian berdebat secara teologis itu juga mencapai puncak apa teologis, rasional kan gitu. Ya, ya, ya. Jadi ketika mereka mau berdebat dan nulis buku itu bagus. Tapi kalau sudah main penggal-penggalan kepala, lah itu yang nggak bisa. Ya, ya. The error ya. Error. Nah itu, banyaknya madhab di dalam fikih Islam itu memberi kemudahan kepada kita. Kenapa? Karena memang ayat dan Quran sendiri ada beberapa hal yang tidak dipaten secara qot'i, secara dilalah, secara semantik untuk dipahami sebagai satu kesimpulan yang harus diterima. Karena banyak ayat Quran dan hadis memang memberikan seperti itu. Oke. Sekarang begini loh kan gitu. Yang menjadi pembeda kita antara Syiah dan Ahlussunnah itu apa? Nggak ada yang tahu kan? Iya, iya. Nggak ada yang tahu kan? Kita taunya bahwa Syiah itu kafir. Lah yang kayak gini saja yang diketahui kan gitu kan? Secara umum ya? Secara umum. Padahal kan gitu kan? Rukun iman mereka, rukun Islam mereka itu Sama. jihad. Sama kan? Sama, tambahin satu jihad. Oh, tambahin ada jihadnya. Ada jihadnya. Jihad di jalan Allah gitu. Iya, gitu. Terserah mau diartikan apa, kan gitu loh. Oh, mungkin kalau misalnya secara... Pertanyaannya sekarang, nambahin satu itu jihad itu masuk dalam qot'iyun minaddin bid-darurah ataukah tidak? Aksioma agama apa bukan? Iya, iya, iya. Ya kan? Aksioma agama apa bukan lah? Kalau kemudian mereka sama dengan kita, cuma beda satu saja, apakah kemudian satu itu membatalkan? Oke. Itu loh masalah yang kemudian harus dipahami oleh pembelajar agama. Oke lah kalau misalnya mereka itu berbeda dengan kita. Oke, yang 5 saja dikerjasamakan. Itu masih bisa kok. Yang satu kemudian udahlah kita berbeda di situ, nggak bisa kerjasama. Loh kalau yang ketemu yang moderat, yang kayak gitu, kayaknya kita bisa jalan. Iya, iya. Kita jalan bareng. Itu kalau disatukan malah kuat ya. Jadi kan gitu, kita ngapain sih kemudian menuduh kemudian orang-orang itu Syiah yang harus dihancurkan? Nah itu ada, jangan kali kita paling enak kan gitu kan ngompor-ngomporinnya. Oke. Itu ada yang kemudian nyeponsorin. Kalau nggak Barat ya Iran kan gitu kan ngomongnya. Ya kalau Anda ngomong sih silakan saja. Nah, ini teman-teman. Tapi kalau kemudian Anda harus punya bukti lah kan gitu. Seringnya kan gitu secara sosiologis kalau sebuah komunitas yang kental terus kemudian datang ajaran baru yang tidak cocok dengan mereka, itu pasti terjadi benturan. Nah, makanya Ahlussunnah jangan sampai kemudian masuk ke daerah Syiah, bonyok di situ nanti. Begitu juga Syiah jangan masuk ke Ahlussunnah, bonyok juga nanti. Oke. Nah, ketika itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu kesimpulan sosiologis yang seperti itu, akhirnya orang yang bukan golongannya tapi dituduh sebagai golongannya, ya kan? Orang yang asalnya Ahlussunnah, yang hidup sebagai nyantrinya di Malang, kemudian mengajarnya ya di sini, sekolahnya di Azhar, lalu dituduh lah itu menjadi stempel yang buruk bagi mereka. Tapi di satu sisi dia dipromosikan karena apa? Ya karena itu. Karena naik sendiri ya. Naik sendiri kan gitu. Oke. Sebenarnya kalau bahas ini tuh agak sensitif juga ya, karena rawan terjadinya fitnah, ya kan? Itu juga menyebut bahwa tadi di awal ya kita mempertanyakan apakah ada pihak-pihak tertentu yang mengagendakan ada yang melemahkan atau menyesatkan umat Islam. Nah, akhirnya kan pasti timbul pertanyaan, siapa mereka, ya kan? Nah, akhirnya kan itu pertanyaan-pertanyaan itu yang mengakibatkan jadi saling menuduh, ya kan? Banyak jawabannya. Tapi
nanti kembalinya kepada Anda sendiri. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau istilahnya guru gembul itu kan selalu tanda tanya di akhirnya. Alright. Kalau saya ngasih, apakah benar mereka itu? Silakan tulis di komentar. Kan gitu kan. Ya, Kalau ya. saya menunjuk orang berdasarkan bukti, ya, tapi saya tidak memastikan itu kan karena beberapa indikasinya memang seperti itu. Oke. Maka tulis di komentar. Oke, Ustadz. Ini menarik ya. Jadi buat teman-teman semua di akhir zaman ini, apakah ini akhir zaman ya Ustadz ya? Masuk nggak akhir zaman ini? Ya, datangnya Nabi itu akhir zaman. Oke. Berarti kita sebut sebagai akhir zaman ya. Jadi di akhir zaman datangnya ini, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pertanda akhir zaman. Gitu. Nggak usah itu ya, nggak usah nyari pertanda-pertanda lain. Pertanda-pertanda. Ya nanti dijelaskan lagi mana asrotul kubro, mana asrotul sugro kan gitu. Mana tanda besar, mana tanda kecil kan gitu. Oke teman-teman, ini mau 1 jam, Ustaz. Jadi nggak ada kesimpulannya ya? Ada. Jadi intinya gini teman-teman ya, buat teman-teman semuanya di akhir zaman ini, harap hati-hati ya kan, jangan sampai kita itu mau diadu domba oleh mereka yang nggak mau bertanggung jawab hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan ini menariknya Pak Ustadz, kita tuh bahas satu tema tapi kita bisa ngebahas sejarah, geopolitik, ya kan, macam-macam lah tadi, sosiologi, keren banget ini Ustadz. Nah mungkin ini kesimpulan Ustadz gimana? Ya pesan saya kan gitu, kalau bingung ikutilah Sawadul A'dham. Sawadul A'dham itu bagian yang terbanyak. Kata Rasulullah, lan tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi kalau bingung, ikuti orang banyak. Yang banyak mana kan gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi kaum muslimin yang akan selamat. Amin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang berlebihan, ada yang kekurangan, tapi itulah manusia, kesempurnaan milik Allah. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.